Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Anjaran Octavia dari kelas 12-6 nomor absen 25. Hari ini saya akan melakukan ujian praktek pendidikan agama Kristen, dan sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau juga mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom saudara-saudari semuanya. Pada hari ini saya berkesempatan untuk memberikan renungan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan kepada setiap kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, yang Engkau yang buka pikiran dan hati kami Tuhan, supaya kami boleh menerima dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa. Aku juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini ya Bapa, kiranya apapun yang hamba-Mu perkatakan merupakan perkataan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Tuhan Pasti Menolong. Dan dasar renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Lukas 9 ayat yang ke-13 sampai 17. Marilah kita semua membaca. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Amin. Saudara-saudari semuanya, renungan firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang memberi 5.000 orang makanan. Diceritakan pada awalnya, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke kota yang bernama Betsaida. Kemudian orang banyak yang berada di sana melihat Tuhan Yesus dan mulai mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun dengan senang hati mau untuk menerima mereka dan mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah dan juga menyembuhkan mereka bagi mereka yang memerlukan kesembuhan. Dan Tuhan Yesus pun melakukannya karena Tuhan Yesus memiliki belas kasihan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka hingga hari mulai malam. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus pun menyuruh Tuhan Yesus untuk berkata kepada orang banyak di situ, pergi dan mencari tempat penginapan dan juga makanan untuk diri mereka sendiri. Namun bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Di dalam ayatnya yang ke-13, Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Tuhan Yesus justru menyuruh murid-muridnya lah yang memberi orang banyak di situ makanan. Namun yang ada pada murid-muridnya hanyalah 5 roti dan 2 ikan saja, yang mana tidak akan cukup untuk memberi orang banyak di situ makanan. Apalagi 5.000 orang yang ada di sana belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya terhitung laki-lakinya saja. Dan dapat kita pastikan pada saat itu jumlah orang yang berada di sana lebih dari 5.000. Dan murid-murid Tuhan Yesus pun akhirnya kebingungan bagaimana mereka bisa memberi orang banyak di situ makanan, sedangkan mereka sendiri pun kekurangan makanan. Dan jika mereka harus memberi orang banyak di situ makanan, maka mereka harus pergi dari tempat tersebut untuk membeli makanan dan akan memakan waktu yang cukup lama dan juga perjalanan yang jauh tentunya. Karena tempat yang mereka diami pada saat itu merupakan tempat yang sunyi dan jauh dari jangkauan masyarakat, yang artinya kemungkinan orang yang menjual makanan di sana pun tidak banyak atau bahkan tidak ada. Namun bagaimana respon Tuhan Yesus menanggapi kekurangan makanan yang dimiliki murid-muridnya? Di dalam ayat yang ke-14 sampai 16, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk menyuruh orang banyak di situ duduk berkelompok, dan kemudian Tuhan Yesus mengambil makanan tersebut, mengucap syukur atas makanan tersebut, dan kemudian mulai membelah-belah roti dan ikan tersebut dan menyuruh murid-muridnya untuk membagi-bagikannya kepada orang banyak di situ. Makanan yang awalnya sangat sedikit dan tidak cukup untuk diberikan kepada orang banyak di situ, kemudian akhirnya sisa 12 bakul. Dan juga semua orang yang ada di sana mendapatkan makanan, termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudari semuanya, murid-murid Tuhan Yesus tersebut merupakan cerminan dari diri kita. Permasalahan yang mereka hadapi ataupun kekurangan yang mereka alami
Seringkali juga kita mengalaminya, baik itu dalam kekurangan finansial, pergumulan keluarga, masa studi atau masa depan kita. Namun, satu hal yang pasti, sama seperti Tuhan Yesus menolong murid-muridnya pada saat itu, Tuhan juga sanggup untuk menolong kita. Tuhan pasti menolong kita. Untuk itu, marilah kita hanya meminta pertolongan dari Tuhan. Karena tiada satupun yang dapat menolong kita selain Tuhan. Dan tak hanya sampai di situ saja, Tuhan Yesus pun memberikan teladan yang lain kepada kita, yaitu untuk menolong orang lain. Sama seperti kita yang telah ditolong oleh Tuhan, maka kita pun harus menolong orang lain yang ada di sekitar kita yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Di dalam Efesus 4 ayat yang kedua berkata demikian, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Amin. Saudara-saudari semuanya, ternyata menolong orang lain merupakan salah satu cara kita untuk menunjukkan kasih kita. Untuk itu, marilah kita dengan senang hati, sama seperti Tuhan yang dengan senang hati menolong kita pun juga demikian, harus senang hati menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kita. Karena dengan begitu, kasih yang ada dalam diri kita boleh terpancar dan juga berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita juga boleh memberkati orang banyak, tidak hanya diri kita. Jadi, saudara-saudari semuanya, pada renungan firman Tuhan pada hari ini, kita boleh belajar dua hal, yaitu untuk selalu percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita, dan Tuhan pasti menolong kita. Dan yang kedua adalah untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kita. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, dan marilah kita semuanya menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Marilah kita percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong kita, dan juga marilah kita bersama-sama menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Sebelum kita menutup renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa dan kemudian kita melanjutkannya dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini, Tuhan. Kiranya biarlah firman-Mu yang Engkau sampaikan pada hari ini boleh kami terima, boleh kami jadikan rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk itu ya Bapa. Juga Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu menolong kami Tuhan, dan Engkau juga yang mau untuk kami menolong orang lain, yaitu mampukan kami Tuhan untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan kami ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa syafaat Tuhan, dan berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesusahan ya Bapa, yang berkekurangan ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau yang tolong Tuhan, Engkau yang berikan mereka berkat-Mu Tuhan, limpahi mereka Tuhan, dan juga Tuhan apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan, Engkau memberikan solusi dan juga pertolongan-Mu Tuhan untuk mereka ya Bapa. Juga Tuhan, sehatkan mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau tutup doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan hanya Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah mau mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.